Teknik rahasia closing polis asuransi jiwa tanpa harus menawar berulang kali. Hai teman-teman agen asuransi yang luar biasa. Hari ini kita akan membongkar salah satu rahasia terbesar dalam dunia penjualan asuransi jiwa, rahasia yang dipakai banyak top agen untuk closing lebih cepat tanpa harus mengejar calon nasabah berkali-kali seperti debt collector kehilangan motor. Karena jujur saja, banyak agen kelelahan bukan karena produknya jelek, tetapi karena cara closingnya salah. Chat tiap pagi. Telepon terus-menerus. Follow up sampai nasabah hafal nada dering kita. Ujung-ujungnya, calon nasabah malah menghilang seperti mantan abis balikan sama mantannya lagi. Padahal, closing yang elegan bukan tentang memaksa orang membeli. Closing terbaik terjadi ketika calon nasabah merasa, iya ya, saya memang butuh perlindungan ini. Nah, di video training ini kita akan belajar teknik closing yang sopan, manusiawi, efektif, dan berdasarkan praktik nyata para top agen dunia serta berbagai riset penjualan modern. Kenapa closing sering gagal dan harus menawar berkali-kali? Banyak agen baru terjebak dalam pola seperti ini. Terlalu cepat menawarkan produk. Belum memahami kebutuhan nasabah. Terlalu banyak bicara. Terlalu sedikit mendengar. Fokus menjual polis, bukan membantu solusi. Takut meminta keputusan. Akhirnya apa yang terjadi? Nasabah berkata, nanti saya pikir-pikir dulu ya Pak. Lalu agen mulai masuk fase, follow up tanpa akhir. Hari Senin chat, Selasa telepon, Rabu kirim brosur, Kamis kirim doa pagi, Jumat kirim video motivasi, Sabtu nasabah mulai menghilang dari bumi. Padahal masalah utamanya bukan di harga premi, tetapi karena kebutuhan emosional nasabah belum benar-benar tersentuh. Berbagai penelitian penjualan menunjukkan bahwa keberhasilan agen sangat dipengaruhi kemampuan membangun hubungan, memahami kebutuhan, dan komunikasi adaptif, bukan sekadar presentasi produk. Rahasia terbesar closing sebenarnya bukan saat closing. Ini bagian yang sangat penting. Top agen tidak fokus pada cara memaksa beli. Mereka fokus pada membangun kepercayaan, membangun kesadaran risiko, membangun rasa aman, membangun hubungan emosional. Jadi saat penawaran muncul, nasabah sendiri yang berkata, kalau saya mau ambil, prosesnya bagaimana? Nah itu closing paling indah. Bukan karena dipaksa, tetapi karena nasabah sadar sendiri. Apa itu adaptive selling? Adaptive selling adalah kemampuan menyesuaikan cara komunikasi dengan karakter calon nasabah. Bahasa gampangnya, jangan semua orang diperlakukan sama. Pengusaha beda pendekatan, dokter beda, guru beda, anak muda beda, ibu rumah tangga juga beda. Kalau semua dipresentasikan dengan skrip robot, hasilnya seperti nasi goreng rasa odol. Tidak nyambung. Penelitian tentang adaptive selling menunjukkan agen yang mampu menyesuaikan komunikasi dengan karakter nasabah memiliki performa penjualan lebih tinggi. 10 teknik rahasia closing yang terbukti bekerja. 1. Pahami dulu, baru jual. Need discovery. Need discovery artinya menggali kebutuhan calon nasabah sebelum menawarkan produk. Ini salah satu teknik paling penting. Karena orang tidak suka dijual, tetapi orang suka dipahami. Contoh pertanyaan, apa tujuan keuangan Bapak Ibu beberapa tahun ke depan? Siapa yang paling ingin Bapak lindungi? Kalau pencari nafkah berhenti mendadak, bagaimana kondisi keluarga? Semakin banyak nasabah bicara, semakin besar peluang closing. Agen yang terlalu cepat menawarkan produk itu seperti pelayan restoran yang langsung minta pesanan sebelum tamu duduk. Belum sempat buka menu, sudah ditanya, mau nasi goreng atau mie? 2. Jual solusi, bukan produk. Nasabah sebenarnya tidak membeli polis. Mereka membeli ketenangan pikiran, rasa aman, perlindungan keluarga, biaya pendidikan anak, kestabilan hidup saat risiko datang. Jadi jangan terlalu sibuk menjelaskan fitur teknis. Contoh yang kurang efektif, produk ini punya manfaat A, B, C, reader X, Y, Z. Nasabah mulai pusing seperti lihat soal matematika ujian nasional. Contoh yang lebih menyentuh, Pak, yang kita siapkan bukan sekadar polis, ini payung keuangan supaya keluarga tetap kuat meskipun badai datang. Sederhana, manusiawi, masuk ke hati. 3. Teknik assumptive close. Assumptive close adalah teknik berbicara seolah-olah nasabah sudah siap melanjutkan. Contohnya, baik Pak, mari kita mulai pengisian formulirnya ya. Lebih nyaman pembayaran bulanan atau tahunan Pak? Alamat email aktif Bapak yang digunakan apa? Tetapi ingat,
Teknik ini hanya efektif jika hubungan dan kepercayaan sudah kuat. Kalau dipakai terlalu cepat, hasilnya seperti ngajak nikah baru kenal kemarin sore. 4. Teknik alternatif close. Daripada bertanya, jadi mau ambil atau tidak? Lebih baik beri pilihan yang sama-sama mengarah ke keputusan. Contoh, lebih cocok perlindungan 500 juta rupiah atau 1 miliar rupiah. Premi bulanan atau tahunan yang lebih nyaman. Mau tambahan perlindungan sakit kritis atau disability income. Disability income artinya manfaat penghasilan pengganti jika nasabah tidak bisa bekerja karena sakit atau cacat. Teknik ini mengarahkan pikiran nasabah pada pilihan, bukan penolakan. 5. Teknik trial close. Trial close artinya menguji kesiapan nasabah sebelum meminta keputusan final. Contohnya, bagaimana perasaan Bapak tentang solusi ini? Apakah ada bagian yang masih mengganjal? Menurut Bapak, perlindungan ini sudah sesuai kebutuhan keluarga. Teknik ini membantu menemukan keberatan tersembunyi sebelum closing utama dilakukan. 6. Teknik diam emas, golden silence. Ini teknik yang paling sederhana, tetapi paling sulit dilakukan. Setelah bertanya closing, diam, jangan langsung tambah, kalau belum siap juga tidak apa-apa. Waduh, itu sama saja membukakan pintu keluar. Dalam dunia penjualan, orang yang terlalu cepat berbicara setelah pertanyaan closing sering kehilangan momentum. Diam memberi ruang nasabah berpikir. Kadang closing terjadi justru saat agen berhenti bicara. Latihan sederhana, setelah pertanyaan closing, diam minimal 10 detik. Memang terasa lama, tetapi percayalah, 10 detik itu lebih murah dibanding follow-up 8 bulan. 7. Gunakan cerita nyata, storytelling. Manusia lebih mudah tersentuh cerita dibanding angka. Karena cerita menciptakan emosi. Contoh, saya pernah membantu keluarga muda, suaminya sehat, rajin olahraga, usia baru 38 tahun, tidak ada yang menyangka terkena serangan jantung mendadak. Istrinya bilang, untung sebelumnya sudah memiliki perlindungan karena biaya hidup keluarga tetap aman. Itu jauh lebih kuat dibanding uang pertanggungan 500 juta. Storytelling membantu nasabah membayangkan situasi nyata tanpa harus ditakut-takuti. 8. Teknik urgensi yang elegan. Urgensi bukan menakut-nakuti. Urgensi adalah membantu orang sadar bahwa risiko bisa datang kapan saja. Contoh, Pak, kita tidak bisa memilih kapan risiko datang, tetapi kita bisa memilih untuk siap sebelum risiko itu terjadi. Halus, sopan, tetapi sangat kuat. 9. Closing dengan empati. Ini salah satu kalimat closing terbaik. Keputusan tetap di tangan Bapak Ibu, tugas saya hanya membantu keluarga memiliki perlindungan terbaik. Saat tekanan hilang, kepercayaan meningkat. Saat kepercayaan meningkat, closing terjadi lebih alami. 10. Rumus closing paling sederhana. Ingat formula ini baik-baik. Bangun kepercayaan. Gali kebutuhan. Tunjukkan solusi. Tangani keberatan. Minta keputusan. Kalau salah satu langkah dilewati, closing terasa berat seperti mendorong mobil tanpa bensin. Top agen yang mempraktikkan pendekatan relationship selling. Banyak anggota Million Dollar Roundtable atau MDRT menggunakan pendekatan emotional intelligence dan relationship selling. Emotional intelligence artinya kemampuan memahami emosi orang lain dan mengelola emosi diri sendiri. Jadi agen hebat bukan yang paling cerewet, tetapi yang paling mampu memahami manusia. Beberapa nama top agen Indonesia yang mendapat penghargaan nasional. Intan Dewi, meraih penghargaan Top Agen of the Year dalam ajang penghargaan industri asuransi jiwa. Tiu Siolai, dikenal karena konsistensi, optimisme, dan pendekatan jujur kepada nasabah. Eka Juliana, termasuk top produser dengan pencapaian premi tinggi. Kesamaan mereka bukan sekadar pintar presentasi, tetapi kuat dalam membangun hubungan, konsisten follow-up, menjaga kepercayaan, memahami kebutuhan manusia, teknik praktis yang bisa langsung dipraktikkan hari ini. Latihan sederhana selama 7 hari. Hari 1, latihan mendengar lebih banyak daripada bicara. Hari 2, latihan bertanya kebutuhan emosional. Hari 3, latihan diam 10 detik setelah pertanyaan closing. Hari 4, latihan storytelling sederhana. Hari 5, latihan meminta keputusan dengan sopan. Hari 6, latihan follow up tanpa memaksa. Hari 7, evaluasi semua percakapan penjualan. Konsistensi kecil setiap hari menghasilkan kemampuan closing luar biasa. Mindset top produser berbeda dengan agen biasa. Agen biasa fokus, bagaimana supaya cepat closing.
Top produser fokus, bagaimana supaya keluarga ini benar-benar terlindungi. Itu sebabnya orang percaya pada mereka. Karena ketulusan terasa. Dan ingat baik-baik, orang tidak membeli karena dipaksa. Orang membeli karena merasa yakin. Dan keyakinan lahir dari kepercayaan. Closing tanpa memaksa adalah seni membangun hubungan dan membantu orang mengambil keputusan penting demi masa depan keluarga. Semakin tulus niat membantu, semakin mudah nasabah berkata, "Baik Pak, saya ikut." Video training series ini masih ada lanjutannya. Di video berikutnya kita akan membahas teknik membaca karakter calon nasabah, cara menghadapi keberatan paling sulit, strategi membangun agensi besar, teknik follow up yang elegan, rahasia mempertahankan nasabah jangka panjang. Jadi tunggu dan saksikan video berikutnya. Bila ingin mendapat layanan pelatihan, coaching, atau konsultasi membangun agensi asuransi jiwa secara profesional, silakan hubungi WhatsApp di nomor 085811698088. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Halo, selamat datang di program pelatihan agensi asuransi jiwa. Untuk informasi pendaftaran, silakan hubungi kami melalui WhatsApp